Shalom, salam kamu spesial. Kita ada di dalam suasana Natal yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan malam ini saya masih tertarik dengan mengangkat tentang Natal. Dan saya memberi judul heboh. Kadrun berkata Natal adalah musim mengkafirkan Kristen. Sedang Kristen berkata Natal membawa damai bagi dunia. Kadrun makin benci. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena saya tertarik dengan satu video yang sedang viral yang dibuat oleh seorang bernama Gus Arya. Dia berkata bahwa dalam video itu dia memberi judul musim Natal adalah musim mengkafirkan orang, guys. Untuk lebih jelasnya mari kita akan lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudaraku. Kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Terjemahan dari KBBI ini lebih cenderung memandang dari sudut agama Islam. Maka orang yang non-muslim disebut sebagai kafir. Atau agama lain Kristen juga mengenal istilah kafir. Dalam Alkitab banyak ditemukan ayat yang berisi istilah kafir. Misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya kan? Kemudian di Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, maka berdasarkan ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah orang atau masyarakat atau bangsa yang iman atau kepercayaannya beda atau tidak sama dengan konteks ayat tersebut. Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Hanya saja penggunaan istilah kafir dalam agama Kristen ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain yang terkesan memandang kafir. Ini dengan begitu rendah, ya, hina dan bahkan tidak bernilai sebagai makhluk. Tidak sedikit oknum yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam ceramah-ceramah agama yang saya dengar ya, yang lalu, banyak penceramah yang dengan suara keras dan penuh kebencian mengingatkan bahwa kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Kafir adalah makhluk yang harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Memang sedih rasanya mendengar ceramah-ceramah yang sedemikian rupa. Setiap musim Natal misalnya. Banyak peringatan supaya kita tidak meniru-niru kebiasaan kafir. Larangan ini merujuk pada orang atau karyawan toko di pusat-pusat perbelanjaan yang mengenakan atribut Sinterklas contohnya. Bahkan ada organisasi massa yang mengancam akan merazia, tapi sudah dibubarkan ya kan. Pusat-pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada golongan mereka yang menggunakan atribut kafir tersebut. Alasannya. Kalau kita meniru kafir, kita telah ikut menjadi kafir pula. Lalu bagaimana dengan sepatu, kemeja, jas, dasi, dan lain-lain. Dan ada handphone yang kau pakai saat ini kan. Untunglah angin segar sudah bertiup dari kota Banjar saat itu ya di Jawa Barat. Belum lama lah tahun-tahun itu. 2019 ya, tanggal 27 Februari, Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolok dalam sidang Komisi Batsul Masali Maudiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama, Nahdlatul Ulama ya kan. Itu mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang Abdul Moqsid Ghazali ya, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para non-muslim di Indonesia. Disebutkan pula bahwa istilah kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis ya. Maka diusulkan agar istilah kafir diganti dengan muwattinun ya, atau warga negara. Dengan begitu status mereka non-muslim ya, setara dengan warga negara yang lain. Itu kata Abdul Moqsid Ghazali waktu itu. Sebagaimana diperkirakan saudaraku, asal atau
wacana ini segera mengundang sikap pro dan kontra kaum non-muslim. Seperti PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia misalnya kan dengan senang hati menyambut usul ini. Sekretaris Umum PGI Gobar Gultom mengatakan ya waktu itu bahwa saling mengkafirkan itu merupakan bentuk kekerasan teologis ya. Hal ini juga ia nilai mengusik persaudaraan dan kerjasama sesama anak bangsa. Sikap yang kurang lebih sama juga ditunjukkan oleh umat Katolik waktu itu, Hindu ya, Buddha, dan lewat organisasi keagamaan masing-masing itu pernah memberikan statement. Tapi di medsos banyak komentar yang sinis dan mengecam saran yang sebenarnya sangat bijak dari para kiai terhormat ini. Bahkan ada yang menulis dalam statusnya lebih baik dirinya keluar dari organisasi tersebut kalau ini menjadi suatu keputusan. Sungguh sangat disesalkan sikap kontra dari pengguna medsos yang sebagian kecil lah ya. Artinya dia tidak rela jika warga masyarakat yang berbeda keyakinan dengannya itu diperlakukan sebagaimana mestinya sesama manusia. Padahal, yaitu kelakuan kedal gurun begitu. Padahal semestinya usul bagus dan mulia yang dicetuskan dalam musyawarah nasional alim ulama tersebut dapat mengakhiri atau meminimalisir lah ya sikap intoleran dari kalangan tertentu terhadap kaum minoritas. Atau paling tidak polemik tentang istilah kafir ini bisa diakhiri dari pergaulan antar sesama warga. Di mana kita sebagai warga negara Indonesia pada dasarnya sama dan sederajat. Bila tidak segera diakhiri maka soal istilah ini akan terus menjadi bahan perdebatan yang tiada ujung. Betul gak? Adrun kan sukanya konflik soalnya. Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah, malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kita menyaksikan video daripada Gus Arya, saya tertarik untuk mengangkat dua topik yang kita bisa bicarakan malam ini, yaitu yang pertama, slogan bahwa Muslim atau Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, nah saya coba untuk melihat di satu artikel. Dia berkata bahwa Islam adalah sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam semesta. Arti dari rahmatan lil alamin. Dan dia menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah konsep abstrak yang menggambarkan pola hubungan antara manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Nah, saya percaya konsep ini adalah konsep yang sangat luar biasa. Konsep ini adalah konsep yang sangat baik sekali. Dan saya percaya bahwa kalau konsep ini diamalkan dengan baik, ya secara khusus buat para pemimpin agama dari saudara-saudara kita Muslim atau para pejabat Muslim dan juga saudara-saudara kita yang dari Muslim, ya, kalau betul-betul menerapkan konsep ini bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, maka saya percaya orang akan dapat tertarik kepada agama Islam. Tetapi dalam kenyataannya ada oknum-oknum yang bersuara vokal, dan saya pernah membaca satu artikel juga dikatakan bahwa sebenarnya kadrun di Indonesia ini hanya 10%. Tapi karena mereka bersuara sangat keras sehingga mereka sepertinya menguasai Indonesia, dan saya pikir ini sesuatu yang memalukan. Nah, saya punya keluarga, dari ibu saya banyak yang Muslim, saya teman baik Muslim, saya dekat dengan mereka, saya bergaul dengan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang baik. Tetapi saya sadar bahwa ada orang-orang tertentu yang secara khusus pada hari Natal, hari yang merupakan hari sukacita bagi orang Kristen, justru menjadi masalah bagi orang-orang tersebut. Mereka sibuk untuk mengkafirkan orang Kristen, menuduh bahwa Natal adalah
perayaan pagan dan sebagainya. Bahkan mereka melarang untuk menggunakan atribut-atribut Natal, ya. Bahkan mereka dulu ada kelompok yang kalau musim Natal ini mereka suka sweeping di mall-mall, dan mereka menuduh bahwa orang Kristen telah membuat mereka kehilangan akidah, ya, dengan memakai atribut Natal, dan mereka sibuk sekali sweeping di mana-mana. Nah, sebenarnya justru ini membuat, maaf ya buat saudara-saudara Muslim, bahwa membuat agama Islam menjadi agama yang tidak nyaman untuk dilihat, tidak nyaman bahkan untuk diikuti. Saya berani mengatakan, harusnya konsep tentang rahmatan lil alamin ini betul-betul diamalkan, diterapkan, sehingga agama Islam menjadi agama yang menarik bagi orang lain. Tetapi ya, itu kembali kepada teman-teman saya yang Muslim, dan mungkin mereka kelompok-kelompok yang suka untuk mengkafir-kafirkan orang. Harusnya mereka sadar bahwa mereka sedang merusak agama Islam dari dalam agama Islam itu sendiri. Tetapi saya tidak fokus kepada itu. Saya ingin supaya kita lihat kepada hal yang kedua yang ingin saya bahas, yaitu inti dari berita Natal adalah membawa damai sejahtera bagi dunia. Bagi orang Kristen, Natal itu adalah momen istimewa untuk membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Nah, lebih jelas kita baca di dalam apa yang menjadi kabar baik yang disampaikan oleh malaikat pada hari Natal yang pertama. Di dalam Lukas 2 ayat 14, para malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini adalah berita Natal. Bukan saja kemuliaan itu diberikan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, tapi dengan Natal itu damai sejahtera turun di antara manusia di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau kita lihat lebih jelas, kata damai sejahtera di dalam bahasa asli dari Alkitab, yaitu bahasa Yunani, itu berasal dari kata Irene. Irene itu adalah sebenarnya secara sederhana itu membawa damai, mendamaikan. Jadi kedatangan Kristus itu membawa damai bagi dunia. Dunia yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, ke dunia yang sebelumnya hidup dalam permusuhan, peperangan, kebencian satu dengan yang lain. Tapi dengan Kristus datang, dia membawa damai. Bahkan di dalam penjelasan dari kata Irene ini, ya, adalah keadaan ketenangan secara nasional. Kedatangan Kristus harusnya membawa damai buat bangsa kita Indonesia. Harusnya kita tidak sibuk untuk mengkafir-kafirkan orang lain atau menyusahkan orang lain. Bahkan di sini dikatakan Irene sendiri adalah pembebasan dari kemarahan dan dari malapetaka perang. Kita di hari Natal ini, secara khusus saya mau bilang kepada saudara-saudara kita Kristen, jangan marah dengan saudara dianggap kafir, saudara dipersulit dalam ibadah-ibadah Natal. Tidak usah marah. Bawalah damai, doakan mereka, karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bahkan dikatakan Irene sendiri adalah kedamaian antar individu, yaitu kerukunan, keamanan, keselamatan, kemakmuran, kebahagiaan, ya. Nah, ini yang kita rindukan, ya. Dan saya percaya dan saya mendorong teman-teman saya orang Kristen, bukan saja di hari Natal kita membawa damai, setiap waktu. Karena itu yang Tuhan mau. Karena kabar yang kita sampaikan atau kabar baik yang kita sampaikan adalah kabar damai sejahtera, kabar baik, berita sukacita yang Tuhan berikan. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yesus dengan jelas dia berbicara tentang satu damai sejahtera yang berbeda. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 27, di situ dikatakan, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, di waktu Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dia mau kembali ke surga.
Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera dari dunia ini hanya sementara. Tapi damai sejahtera yang Kristus berikan adalah damai sejahtera yang kekal. Kalau kita sungguh-sungguh benar-benar beriman kepada Kristus, kepada Yesus, kita akan memiliki damai sejahtera ini. Bukan karena semua masalah beres. Bukan karena kita tidak ada masalah. Tetapi karena Kristus ada di dalam kita. Sang pembawa damai itu. Sang putra Natal itu yang membawa damai. Ada di dalam hidup kita. Maka kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang luar biasa. Ya, bahkan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi 4 ayat yang ke-7 di situ dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus waktu menulis surat Filipi ini, dia ada di penjara dan dia hidup sekalipun ada di penjara, tapi dia terus memiliki damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Mungkin saudara sedang menghadapi persekusi, saudara dipersulit untuk merayakan Natal. Tapi biarlah damai sejahtera Natal yang melampaui segala akal, yang tidak diberikan oleh dunia tapi diberikan oleh Kristus, memenuhi hati dan pikiranmu. Sehingga apapun yang terjadi, engkau tetap memiliki damai sejahtera. Kenapa kita harus memiliki damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini, tapi diberikan dan diberikan oleh Allah, dan itu melampaui akal? Karena Yesus sudah berjanji kepada kita, bahkan dia memperingatkan kita dalam Markus 13 ayat yang ke-13. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi dalam momen istimewa Natal yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera ini, saudara dipersulit, saudara dipersekusi, saudara dilarang, saudara dibatasi, saudara diancam, saudara ditakut-takuti. Karena apa? Karena mereka membenci Kristus. Karena mereka membenci Yesus. Karena mereka tidak mengenal Kristus yang benar, sehingga mereka membenci. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk kita bertahan, kita terus kuat, kita terus penuh dengan sukacita di dalam menghadapi semua penderitaan, penganiayaan, ketidakadilan yang sedang terjadi di dunia ini. Dan saya mau katakan, kalau engkau sungguh-sungguh dengan Kristus, engkau percaya kepada Kristus, bagi saudara yang menonton video ini dan saudara tidak memiliki damai sejahtera yang seperti saya katakan tadi, yang tidak diberikan oleh dunia tapi diberikan oleh Kristus, damai sejahtera yang melampaui akal. Kalau saudara menonton yang saudara belum percaya kepada Yesus, saudara belum terima Yesus, buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan memiliki damai sejahtera ini. Karena ini damai sejahtera yang luar biasa, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Dan kalau kita sungguh-sungguh, kita akan memiliki damai sejahtera di dunia ini, bahkan sampai kita dibawa pulang ke surga. Kalau kita mati, kita akan pulang dengan damai sejahtera yang dari Allah memenuhi hati dan pikiranmu. Karena itu, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan memiliki damai sejahtera seperti ini, yang tidak diberikan oleh dunia, yang diberikan oleh Allah, dan itu melampaui segala akal kita. Kita akan kuat, kita akan penuh dengan sukacita di dalam menghadapi semua ini. Kalau Bapak Ibu saudara saya diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, saudara memberi komentar, dan juga saudara jangan lupa untuk menekan lonceng supaya setiap kali saya mengupload video saudara mendapatkan notifikasi. Dan kalau benar-benar saudara diberkati, bagikan video ini supaya banyak orang diberkati dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Saya percaya Bapak Ibu saudara sudah diberkati malam ini. Shalom.